Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Koloid yang beranggotakan saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 1212080015 dan teman saya Aisyah Nurhalizah NIM 1212080011 dan Alia Natania dengan NIM 1212080012. Kami dari kelas 2A Prodi Pendidikan Kimia akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan deterjen cair. Alat dan bahan yang diperlukan ada Texapon 200 gram, NaCl 200 gram, antibakteri atau cuka sebanyak 20 tetes, bibit parfum 10 ml, pewarna, lalu ada sodium sulfat 50 gram dan Modena 20 gram. Alat yang diperlukan ada gelas ukur, lalu ada wadah, dan yang terakhir ada spatula. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan Texapon sebanyak 200 gram. Lalu dimasukkan NaCl sebanyak 200 gram. Kemudian memasukkan sodium sulfat sebanyak 50 gram. Lalu dimasukkan juga Modena sebanyak 20 gram. Setelah itu dimasukkan air sebanyak 3 liter tetapi dimasukkan secara perlahan-lahan dan diaduk hingga semua bahan yang telah dimasukkan tercampur dengan rata. Dan dimasukkan antibakteri atau cuka sebanyak 20 tetes dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan bibit parfum sebanyak 10 ml dan pewarna secukupnya dan tetap diaduk hingga tercampur rata. Setelah didiamkan selama 7 jam dan busa menghilang, masukkan deterjen ke dalam botol. Maka deterjen siap digunakan. Koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi dengan ukuran partikel antara 1 mm sampai 100 mm. Sehingga tidak bisa diamati dengan mata telanjang, tetapi dapat diamati dengan mikroskop tingkat pembesaran yang tinggi. Sistem koloid terdiri atas 2 fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi atau medium dispersi. Berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dibagi menjadi 8. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Pada deterjen cair merupakan salah satu bentuk koloid dari fase terdispersi, zat padat dan medium pendispersinya berupa zat cair. Deterjen termasuk ke dalam koloid sol dan koloid buih. Pada saat deterjen didiamkan atau tidak digunakan atau tidak dilarutkan dalam air, maka deterjen termasuk ke dalam jenis koloid sol. Ketika deterjen digunakan atau dilarutkan dalam air hingga membentuk busa, maka deterjen termasuk ke dalam jenis koloid buih. Kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama ada pembuatan deterjen cair ini dilakukan dengan cara mencampurkan Texapon, Modena, natrium klorida, sodium sulfat, antibakteri, bibit parfum, pewarna, dan ditambahkan dengan sejumlah air. Yang kedua adalah deterjen termasuk ke dalam koloid sol dan koloid buih. Pada saat deterjen didiamkan atau tidak digunakan atau tidak dilarutkan ke dalam air, maka deterjen termasuk jenis koloid sol. Sedangkan ketika deterjen digunakan atau dilarutkan dalam air hingga membentuk busa, maka deterjen termasuk ke dalam jenis koloid buih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.